Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik yang berada di tempat ini mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online, kita sama-sama bersatu hati memuji menyembah Tuhan, beribadah sore hari ini, di mana nanti juga kita akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dan disertai dengan pengurapan. Kiranya Tuhan baik dimanapun Bapak Ibu berada, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kiranya Tuhan dapat mempersatukan setiap kita, melawat, menjamah kita, memberkati kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita awali bulan Maret ini, kita bersama Tuhan Yesus. Kita jalani bersama Tuhan Yesus. Dan kita akhiri bersama-sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk perlindungan-Mu sepanjang hari ini, bahkan bulan-bulan yang lalu. Terima kasih Tuhan, jika kami ada sampai saat ini, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Dan kami saat ini mau masuk dalam pujian penyembahan, sucikan dan kuduskan setiap kami. Biar kami dapatkan hadirat Tuhan, menjamah setiap kami, melawat setiap kami, menyembuhkan, memulihkan dan memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun secara onsite. Dan kami mulai ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yes. Puji
baik Bapa. Amin, Yesus. Sangat baik Yesus. Sore ini kami memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita menyanyikan semangat yang gembira. Untuk saudara maupun ada di sini maupun ada di rumah sedang nonton, kita harus tetap gembira dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yo, selamat ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, Yesus. Biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita Allah yang besar, amin. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat, Yes. Allah yang luar biasa. Amin. Allah mana Allah yang besar seperti Allah kita. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuasa jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang
dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia diraja jiwa yang dahaga, Dia diraja dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana. Ada di dalamku, bukan menari seperti yang sehari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari yang menari, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Sekali lagi bila roh Allah dengan semangat. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari seperti yang menari. Bukan menari seperti yang menari. Haleluya. Dengan sukacita kita terus menari buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Amin, yes. Biarlah kita boleh mengangkat pujian bagi Amin, Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yes. Bagi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bagi kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Sampai tujuan, berkatakan mahkota dekat, kami terima kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Yes, haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi.
Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat itu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, yang kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat itu terjadi. Di situ pasti mujizat itu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat itu terjadi. Haleluya. Haleluya. Silakan hidup Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Amin. Yes. Biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi sahabat yang Amin, setia yes. bagi kita. Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Dan sungguh besar pengorbanan kita. Amin Tuhan. Kemanapun
anak-anakmu yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Kami berterima kasih Yesus. Kami ada, kami bernafas, kami dapat beribadah, kami dapat memuji menyembah Tuhan. Itu semua Tuhan karena kasih setia. Terima kasih Tuhanku, Tuhan yang selalu memahami hidup kami, Tuhan yang selalu peduli, Tuhan selalu mengerti. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Berbicaralah Allah Roh Kudus, sampaikan pesan Tuhan. Hamba menanggalkan semua pengetahuan hamba. Hamba mimeraya sekedar dan kuasa Tuhan yang ambil alih Roh Kudus. Kiriba Arya Raya. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Kami membuka hati kami. Aku percaya Tuhan hadir. Turi biar apa ayus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memeluk setiap kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu Tuhan. Kami merasakan malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Ya, dari awal saya memuji menyembah Tuhan. Luar biasa, saya boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat di tempat ini. Ada amin saudara? Amin. Benar-benar saya merasakan saudara, terima kasih Tuhan. Ya, hari ini kita mau baca di dalam Mazmur 24. Yuk kita sama-sama membuka firman Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Ya, Mazmur 24. Puji nama Tuhan. 2-3. Kita baca bersama-sama ya. 2-3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini jawabannya yang keempat. 2-3. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. 5 kita buka. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin, saudara. Saudara, bagaimana saudara dan saya akan menerima berkat yang dari Tuhan? Mari Tuhan katakan, nak, terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang mau diberkati, angkat tangannya. Katakan, saya mau diberkati Tuhan. Dan saya mau menerima keadilan yang dari Tuhan. Dan saya mau menerima keselamatan yang dari Tuhan. Ada amin? Amin, amin saudara. Amin. Kuncinya apa saudara? Kuncinya di ayat yang keempat. Coba buka lagi ayat yang keempat. Wow, luar biasa. Baca yuk sama-sama. 2-3. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, yang tidak Menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak. bersumpah palsu. Wow, dahsyat. Anak-anak Tuhan di tempat ini, satu hal yang Tuhan ingatkan. Saudara, ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan ingatkan, nah, hidupi di dalam perkenananmu, perkenanan Tuhan. Di awal bulan Maret ini saudara, di minggu yang baru, di minggu pertama, kita percaya bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Bulan Februari kita sudah tinggalkan. Kita boleh merasakan di bulan Februari, merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Kita boleh merasakan cinta kasih kesetiaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga sampai hari ini saudara masih bernafas, masih bisa mengangkat tangan memuji menyembah Tuhan, masih bisa berjalan beribadah ke tempat ini saudara. Masih bisa kita melayani. Itu karena kasih setiap Tuhan buat saudara dan saya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, satu hal Tuhan merindukan.
supaya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan di dalam ayat yang ke-3, kita kembali. Firman Tuhan katakan saudara, untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk naik ke gunung kudusnya Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindukan buat hidup saudara dan saya, sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, kuncinya yang pertama, ada pemberesan di dalam hidup kita. Katakan sama saya, ada pemberesan. Ada pemberesan. Ada amin saudara? Amin. Betul. Saudara boleh memuji menyembah Tuhan, boleh intim dekat dengan Tuhan. Itu semua berkat kasih karunia anugerah yang dari Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib membuat saudara dan saya bisa terus intim dekat dengan Tuhan, dapat memuji menyembah Tuhan. Itu betul saudara. Itu karena anugerah. Itu kuasa darah Tuhan Yesus yang melayakkan hidup saudara dan saya, memperkenankan hidup saudara dan saya. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa langsung beribadah, memuji menyembah Tuhan, masuk di ruang maha kudusnya Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari, ketika kita dapat bersekutu dengan Tuhan, kita beribadah, kita boleh dapat selalu intim dekat dengan Tuhan. Itu semua berkat anugerah yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Itu semua berkat kasih karunia yang Tuhan beri buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada amin saudara? Amin. Oleh sebab itu saudara, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, hidup saudara harus semakin takut akan Tuhan. Kenapa seringkali kita nggak sadar saudara? Kita nggak sadar kalau saya hidup itu juga karena anugerah Tuhan. Saya ada itu berkat kasih karunia Tuhan. Saya mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup, penyertaan pemeliharaan Tuhan. Saya mau katakan saudara, orang yang sadar hidup saudara itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, pasti hidupmu akan takut akan Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Kenapa saudara? Karena saudara merasa, aku bersyukur Tuhan kalau aku ada. Itu berkat kemurahan anugerah yang Tuhan beri. Makanya saudara, orang yang mempunyai kesadaran bahwa hidupnya milik kepunyaan Tuhan dan berharga di mata Tuhan, dia akan menghargai hidupnya. Seringkali kita nggak sadar saudara. Ketika kita sadar saudara bahwa hidup saudara itu berkat anugerah dari Tuhan, maka saudara akan terus mencari perkenanan yang dari Tuhan. Yes. Amin. Amin. Kita nggak mau main-main lagi dengan dosa. Kita nggak mau main-main lagi dengan hidup kita. Tidak mau mencemari kehidupan kita dengan dosa apapun di dalam hidup saudara dan saya. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Orang yang menyadari bahwa hidup itu karena berkat anugerah yang dari Tuhan, dia akan menjaga hidupnya. Dia akan menjaga hati nuraninya saudara. Dia akan terus menjaga perbuatan-perbuatannya. Seperti firman Tuhan katakan yang keempat tadi dikatakan, maka dia akan memiliki hati yang bersih. Orang yang apa? Bersih. Bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Inilah bukti orang-orang yang menyadari takut Tuhan. Dia tidak akan melakukan kehidupan seperti ini saudara. Tangannya bersih, bahkan hatinya juga murni, jujur. Ada ketulusan. Hati yang murni itu ada ketulusan. Tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya. Tidak ada kebohongan, penipuan di dalam hidupnya. Tidak bersumpah palsu. Hati-hati anak-anak Tuhan, miliki hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan Yesus. Kita anak-anak terang, orang yang murni hatinya. Saya mau katakan buat saudara dan saya, memiliki ketulusan. Yuk sama-sama. Ketika hati saya murni, saya memiliki ketulusan. Amin. Tanya pada diri saudara, saudara punya ketulusan gak? Hanya bisa saudara yang menjawab. Orang yang memiliki hatinya yang murni, dia punya ketulusan di dalam hidupnya. Orang yang murni hatinya, dia memiliki ketulusan tanpa pamrih. Dia lakukan dengan kasih.
Orang yang hatinya murni, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, dia akan setia. Katakan, saya akan setia. Saya akan setia. Orang yang hatinya murni, dia setia pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dia akan setia. Bukan itu aja, hidupnya juga akan semakin hari semakin menghidupi kebenaran firman Tuhan. Gak gampang. Saya khotbah gampang, saudara. Saya menyampaikan firman, tapi melakukannya gampang atau susah? Susah. Tapi kalau kita mau di dalam hati punya ketulusan Tuhan, bahwa aku hidup karena anugerah Tuhan, pasti saudara akan berusaha menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada amin? Katakan kiri kananmu yuk, saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, tunjuk temannya, tunjuk saudara kita, takut Tuhan ya? Takut Tuhan ya? Mau diberkati enggak? Mau. Kalau berkat mau, semangat. Tapi takut Tuhan ya? Tunggu dulu Bu, saya mikir-mikir ya. Atau jangan mikir-mikir ya, kita mau belajar. Yang Tuhan ingatkan yang kedua, selain ketulusan, kita punya kesetiaan. Setia pada nilai-nilai hidup setiap hari. Setia pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kita setia di tengah keluarga, dalam rumah tangga, sekalipun saudara dihianati, ya kita ditinggalkan, dibenci, kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menjadi pembela dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan menjadi penolong di dalam hidup kita. Itulah nilai-nilai kehidupan kita. Karena Tuhan melihat hati anak-anak Tuhan yang hari-hari ini setia kepada Tuhan. Mari kita setia pada nilai-nilai kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidupku diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Kepikiran gak saudara? Hidupku diberkati untuk jadi berkat. Aku dipulihkan untuk memulihkan, bukan untuk diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Aduh, Pak Novendi gak pernah perhatiin aku deh. Pak Yusuf gak pernah perhatiin aku pengennya diperhatiin. Hati-hati anak-anak Tuhan. Tuhan gak mau saudara mengasihi dirimu sendiri. Amin. Di dalam hidup kita, kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin saudara? Amen. Pujian mengatakan, Tuhan Allahku maha besar, Allahku yang dahsyat, Allahku yang berkuasa, Allahku kuasanya akan dinyatakan dalam hidupku. Maka engkau akan mengalami berkat dan janji Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari. Nilai-nilai kehidupan. Seringkali kita salah untuk menilai kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita salah saudara. Yang kita nilai dalam hidup itu harta, uang, kekayaan, apa yang kita miliki, apa yang punya di dalam hidup kita yang kita punya. Rumah, mobil itu nilai kehidupan, bukan saudara. Hati-hati, orang mencari kesenangan duniawi hanya untuk mencari apa? Nilai-nilai kehidupan yang salah. Katakan hidup yang salah. Hidup yang salah. Cari uang gak salah. Tapi kita mau mencari bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Amin. Lalu apa Bu nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya? Yaitu hidupi kebenaran yang dimurnikan oleh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Saya mau tetap setia, saya mau tetap tulus di dalam keadaan apapun. Hatiku tetap menyembah Tuhan. Amin. Hatiku tetap melayani Tuhan. Amin. Hatiku tetap kuberikan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah iman di dalam Tuhan Yesus. Mengalami kesusahan, kesulitan, apapun sakit penyakit, tapi hati kita tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari miliki iman yang disertai dengan kehidupan yang baik. Amin. Amin. Bukan seperti ini ya. Bukan seperti Mazmur 24 ayat 4. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya iman yang disertai dengan kehidupan yang baik. Katakan yuk bersama saya punya kehidupan yang baik. Saya buang yang gak baik. Saya mau tumbuh, berakar, berbuah, berkualitas, menjadi orang-orang yang terbaik di hati Tuhan. Ada amin saudara? Seberapa banyak yang menyadari saudara orang yang baik? Angkat tangannya. Waduh. Puji nama Tuhan. Ya.
Sebenarnya banyak yang mengakui saudara orang yang baik, angkat tangannya. Nggak ada yang angkat tangan. Baik kelakuannya, baik perkataannya, ya, baik kehidupannya, tidak menipu sana menipu sini, tidak bersumpah palsu, hatinya menyerahkan dirinya itu hanya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, bahkan orang yang bersih hatinya, luar biasa saudara. Oleh sebab itu miliki kehidupan yang baik. Jangan dicemari anak-anak Tuhan, karena hidupmu milik kepunyaan Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Jangan dicemari oleh hal-hal yang membuat kita tidak mengalami berkat Tuhan, tidak mengalami janji Tuhan. Tidak dicemari dengan dosa. Amin. Amin. Katakan sama saya tidak mau cemari hidup saya dengan dosa. Kepahitan dosa nggak saudara? Saudara yang jawab loh. Ya, makanya jangan simpan kepahitan. Firman Tuhan katakan, ampunilah orang-orang yang bersalah padamu. Belajar untuk mengampuni. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Ini yang Tuhan katakan. Di bulan Maret ini anak-anak Tuhan, ini tuntunan buat saudara dan saya. Yuk kita lihat. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kisah Para Rasul, ya. Ya, baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk apa? Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan siapa? Allah dan manusia. Memiliki hati yang murni, hati nurani yang murni, itu berusaha senantiasa hidup saudara untuk selalu menjaga hatimu yang murni di hadapan Allah dan manusia. Luar biasa. Bisa nggak saudara? Bisa nggak saudara memiliki hati yang murni di hadapan Allah dan manusia? Luar biasa. Artinya apa saudara? Mari selalu menyadari, kita minta Tuhan basuh hatiku dari segala kecemaran yang ada di dalam hatiku. Basuh hatiku dari segala dendam, sakit hati, kepahitan, benci, semua buang di dalam nama Yesus. Karena yang Tuhan katakan, senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Ada amin saudara? Karena apa yang ada di dalam hati itu akan memancar keluar. Hati-hati. Kadang kita lupa, ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengajarkan, nak, apa yang keluar dari hatimu, kalau kau tidak menjaga hatimu, apa yang memancar di dalam hidupmu, itu yang keluar dari hatimu. Kalau hati saudara penuh kebencian, dendam, sakit hati, mungkin saya benci ya dengan Michael. Saudara, ini akan terpancar di dalam hidup saya. Dari apa? Ketahuan nggak kalau saya kepahitan sama Michael? Ketahuan bu, dari mana? Ekspresi saya kalau lihat Michael. Betul nggak? Hati-hati loh. Jangan saudara pikir saudara punya kepahitan sama siapapun saudara. Itu akan terlihat dari apa? Ekspresimu. Katakan, tunjuk temanmu dari ekspresimu. Lihat saudara, orang yang punya kepahitan itu, ya dendam, sakit hati, wah, iri. Itu kelihatan dari ekspresinya. Melihat Michael, sinis, main deket-deket. Hati-hati. Lihat Bulani, dari atas sampai bawah, cemedut. Gak ada senyum-senyumnya saudara. Jadi orang yang sakit hati, kepahitan kelihatan dari ekspresinya. Coba lihat wajah saudara-saudara, ada yang sakit hati nggak sama saudara? Coba lihat di antara teman-teman kita ada yang sakit hati nggak sama saudara? Kalau ada yang sini sama saudara berarti sakit hati. Bereskan saudara. Hati-hati. Yang kedua, karena apa yang ada di dalam hati itu memancar keluar dalam bentuk perkataan. Kalau orang yang sakit hati menyimpan benci, dendam, sakit hati di dalam kehidupannya, itu perkataannya juga tidak mengenakan saudara. Gak pernah ada lemah lembutnya. Gak pernah itu perkataannya untuk membangun. Gak pernah itu untuk menguatkan.
ngejat terus. Karena apa yang keluar dari hati itu akan keluar dari perkataan dari mulut. Saudara bisa lihat orang yang penuh kepahitan itu ngomongnya juga keras, saudara. Hati-hati. Bukan itu aja. Orang yang mengalami kepahitan juga, itu akan terlihat dari perbuatannya. Gak ada kasih sama sekali. Masa bodoh ya. Kamu mau bagaimana, mau teguling, mau bagaimana, saya gak mau tahu. Kelihatan gak dari perbuatan? Kelihatan. Gak ada kasih, gak ada cintanya sama sekali. Lu mau kecebur sumur, mau gimana, bodoh amat. Itu anak Tuhan apa anak hantu? Saudara jawab, anak Tuhan apa anak hantu? Tiap hari nyanyi, memuji Tuhan, berdoa sama kayak saya. Saudara, saya memuji Tuhan, bangun jam 2 berdoa menyembah Tuhan, baca firman setiap hari. Tapi saya ketika melihat orang yang susah, melihat orang yang membuat saya kesal, makanya tuntunan. Ingat ya, buang apa? Unekmu di bulan Maret ini. Saya buang itu unek-unek, karena itu yang menghalangi berkat buat saya. Itulah penghalang supaya saya tidak mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Saya sadar itu, saudara. Orang yang punya kasih Kristus, dengar baik-baik, orang dalam kesusahan pasti hatinya tergerak untuk mendoakan. Kalau nggak bisa nolong, kita mendoakan. Betul nggak? Saya tidak bisa mengulurkan tangan membantu, tapi saya bisa mendoakan. Tuhan, aku percaya Tuhan bukakan pintu-pintu bagi mereka. Ada amin, saudara? Jangan ngaku anak Tuhan tapi nggak ada kasih dalam hidup. Hati-hati. Hati-hati anak-anak Tuhan. Jika hati kita baik, maka apa yang keluar dari hidup kita itu yang baik. Amin. Perkataan bersama saya yuk supaya ingat, jika hati saya baik, maka apa yang keluar dari hidup saya pasti yang baik. Amin. 2, 3. Jika hati saya baik, maka apa yang keluar dari hidup saya pasti yang baik. Jadi jaga hati. Kalau Anda dan saya tidak bisa jaga hati, dosa. Kita tidak akan mengalami surga. Kata Tuhan, maaf, aku tidak mengenal engkau. Aku sudah mengajarkan kepadamu supaya engkau mengampuni, karena dosamu aku ampuni. Masa orang yang bersalah kita nggak mau ngampuni? Makanya itu dikatakan dosa. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari di bulan Maret ini, bukan bulan Maret aja saudara, tapi ini tuntunan. Supaya kita menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita. Karena Tuhan akan melihat, kalau ada Tuhan di dalam hidupnya, pasti berubah. Amin. Saya bilang, Tuhan, saya hamba Tuhan. Kalau saya nggak benar hidup saya, nggak ada Tuhan dalam hidup saya, jangan dibilang hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan berarti ada Tuhan dalam hidup saya harus berubah. Amin. Begitupun dalam hidup saudara. Karena kita ada Tuhan di dalam hidup kita, harus berubah. Kalau saudara nggak mengalami perubahan, hamba siapa saudara? Hamba siapa saudara? Nggak ada ya di sini. Di sini semua hamba-hamba Tuhan. Saudara jangan berpikir hamba Tuhan itu bulani, pendeta. Enggak. Saudara semua yang ada di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Amin. Katakan, kamu hamba Tuhan. Amin. Amin. Tunjuk temannya, saudara, supaya kita sadar kita juga hamba Tuhan. Jangan kita cemari hati kita, kata firman Tuhan. Kalau engkau mau mengalami berkat Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidupmu, mujizat Tuhan, jangan pernah cemari hidup kita. Jangan pernah cemari hati kita. Miliki hati yang bersih, murni, tulus, tidak ada embel-embel, tidak ada kepalsuan. Di depan yang baik deh, kemana aja sih, aku kangen sama kamu. Di belakang nusuk, saudara. Hati-hati ya.
depan, wah baiknya luar biasa. Di belakang ngomongin, ngejelekin saudara. Ini orang yang berubah nggak seperti ini? Tidak. Di bulan yang baru ini saudara, di minggu yang baru, mari kita memperbaiki hidup kita. Katakan sama-sama, saya memperbaiki hidup saya. Saya memperbaiki hidup saya. Saya memperbaiki yang bukan nampak di luar, ingin dipandang oleh orang, tapi saya memperbaiki yang ada di dalam. Ada amin? Apa yang ada di dalam? Hati. Hari ini saudara, kita mau membuka hati yang baru. Dengan cara apa? Yuk, jangan cemari hati kita. Bereskan hari ini juga. Kalau Anda semua dan saya di tempat ini mau mengalami berkat Tuhan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan, mengalami kebenaran firman Tuhan dalam hidup nyata, dalam hidup kita, mengalami kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup saudara dan saya, bereskan hatimu. Karena hanya Engkau yang tahu dan Tuhan yang tahu. Saya tidak mengenal hatimu, saya tidak tahu kedalaman hatimu, tapi Tuhan itu tahu. Ada amin saudara? Amin. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan sepertinya kita rohani, tapi karena hati kita nggak beres, kita bukan rohani. Jadi apa? Rohana. Saya nggak mau itu. Jadi orang Kristen yang nggak bertumbuh, orang Kristen yang tidak sehat, saya katakan. Kalau Anda masih menyimpan kebencian, dendam, sakit hati, berarti engkau menjadi orang Kristen yang tidak sehat. Amin? Amin. Katakan, saya menjadi orang Kristen yang sehat. Hati saya sehat, jiwa saya sehat, roh saya sehat. Ada amin? Amin. Maka saya akan mengalami kemenangan. Kuncinya berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Tuhan, saya mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada saya. Saya mau memaafkan mereka. Berdamai dengan diri sendiri. Buang bersihkan cemaran-cemaran di hati kita. Itu berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, berdamai dengan sesama. Dengan orang yang menyakiti kita, melukai kita, kita berdamai, mengampuni. Gak usah diingat-ingat. Minggu lalu firman Tuhan katakan, lupakan. Ya, mari kita lupakan. Karena penghakiman bukan hak kita, tapi haknya Tuhan. Yang terakhir, berdamai dengan siapa? Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Ada pengakuan Tuhan. Hari ini aku sudah melakukan dosa loh. Aku telah berdusta, aku telah berbohong. Minta ampun. Saya suka bohong demi kebenaran, itu juga saya berdosa. Ya. Pagi-pagi ada yang datang, Yoris bilangin nggak ada gitu. Itu udah keluar. Saya akhirnya, Tuhan ampuni. Karena orang ini datang bukan apa-apa, bukan saya tidak mau menolong. Sering saya tolong saudara. Terlalu sering, balik lagi. Akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni saya ya. Tadi bilang sama Yoris, bilangin mami gak ada, udah keluar. Saya menyesal saudara. Tapi saya ada pengakuan sama Tuhan. Saya gak usah cerita sama si A, sama Pak Yusuf atau sama siapa. Saya cukup bilang sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya minta perkenanan. Saya bereskan sama Tuhan. Karena saya mau berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Dan berdamai dengan sesama. Amin. Amin saudara. Amin. Lupakan. Doa Bapa kami, apa saudara ada yang ingat gak? Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Amin. Bener apa bener? Lupa. Doa Bapa kami dilupakan. Pada ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan di tempat ini di bulan Maret ini saudara, mari jangan terhambat berkat kita karena hal-hal yang sepele yang kita lupakan dalam hidup kita. Jangan menjadi penghalang di dalam hidup. Ketika berkat Tuhan akan Tuhan sudah berikan, curahkan dalam hidup, ada penghalang untuk kita menerima berkat. Apa itu? Pencemaran hati kita. Mari saudara hari ini
Dengan baik-baik. Ini Roh Kudus ingatkan saudara, di luar konteks. Anak-anak Tuhan di tempat ini, tanpa kita sadari dari hati inilah, dari hati saudara, pegang hati saudara yuk bersama saya supaya saudara ingat. Dari hati saya seringkali timbul pikiran yang jahat. Betul apa betul? Kita jelek sama orang, kita udah jahat sama orang, padahal apa yang kita pikirin belum tentu benar. Dari hati inilah timbul pikiran yang jahat. Dari hati ini juga timbul perkataan-perkataan yang keluar itu pedas, menyakiti orang lain. Tanpa kita sadari omongan kita itu melukai orang lain, menyakiti orang lain. Itu keluarnya dari mana saudara? Dari hati. Makanya firman Tuhan, jaga hatimu. Dari hati ini juga saudara, timbullah kita gosip-gosip di dalam mulut kita. Kita ngejelekin karena saya benci sama si A, saya omongin, saya jelekin terus orang ini. Gak enti-entinya. Dia mah kayak begini, dia begini, saya begini. Saya yang betul. Hati-hati. Tuhan tahu hatimu. Anak-anak Tuhan, dari hati inilah keluar perkataan yang jahat. Kalau hati kita tidak tercemar, pasti keluar dari mulut kita itu membangun, menguatkan. Dari hati ini juga timbullah keserakahan, iri hati, percabulan, itu keluar dari hati. Makanya anak-anak Tuhan, jaga hatimu. Di bulan Maret ini jaga hati kita, supaya saudara dan saya mengalami berkat yang dari Tuhan. Hari ini ada pemberesan dalam hidup. Ada amin? Kita lihat ayatnya yuk, Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18. Saya mau melihat yuk ayatnya. Ya, Matius 15 ayat 18. Firman Tuhan ini menegaskan buat saudara dan saya. 2-3 sama-sama baca. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang apa saudara? Menajiskan orang. Hati-hati saudara. Apa yang keluar dari mulut. Saya tahu kalau orang yang punya kepahitan mulutnya itu gak pernah ada syukur, gak pernah keluar untuk membangun, selalu jelek-jelek, jahat-jahat. Hati-hati. Firman Tuhan menegaskan bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Oleh sebab itu mari anak-anak Tuhan di tempat ini, di bulan yang baru ini, Maret ini, jaga hatimu. Amin. Katakan, jaga hatiku, jaga perkataanku, jaga hidupku, jaga perbuatanku, agar aku hidup kudus dan berkenan. Aku ada di gunung kudusnya Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Jaga ucapan kita. Karena menurut ucapan kita, menurut ucapan saudara, perkataan saudara itu akan dibenarkan. Menurut ucapan-ucapan kita, saudara akan dibenarkan. Menurut ucapan-ucapanmu juga, saudara akan dihukum. Hati-hati. Jaga ucapan kita. Luar biasa. Hati-hati ya anak-anak Tuhan. Dalam berkata-kata, dalam berucap. Kenapa saudara? Karena melalui ucapan yang keluar dari mulut kita, itu bukan perkataan yang benar. Itu tidak menguatkan. Hari ini Tuhan katakan, nak, biarlah apa yang keluar dari mulutmu, ucapkanlah selalu firman Tuhan, kata-kata yang bisa membangun rohmu, membangun hidupmu. Jangan ada ucapan untuk mengeluh, keluh kesah atau bersungut-sungut. Tetap ucapkan syukur pada Tuhan. Amin. Kita mau belajar, gak gampang, tapi kita mau belajar. Hiduplah semakin berkenan di hati Tuhan. Karena hidup ini kesempatan. Hidup ini apa saudara?
Orang mau bagaimana sama kita nggak apa-apa, biarin. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, Tuhan memahami apa yang sedang kita alami, apa yang sedang saya hadapi. Karena saya percaya Tuhan yang menjadi penolong, pembela di dalam hidup kita. Jangan cari pembelaan manusia, cari pembelaan dari Tuhan. Kadang-kadang kita ingin dibenarkan oleh manusia. Oh iya, kamu mah benar, kamu gini, dia salah. Nah, cari pembenaran itu hanya dari Tuhan. Tapi seringkali kita ingin dibenarkan terus, tidak mau introspeksi diri kita. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini sudah, dan saya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Amin. Katakan yuk bersama saya orang yang diurapi Tuhan. Saya diurapi Tuhan. Saya mau katakan di dalam 1 Samuel 16 kalau nggak salah ya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 atau 7. Ya, boleh Pak Riko buka nggak apa-apa, tapi saya diingatkan begini. Kita baca ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Saat Samuel mencari Daud, Samuel ketemu dengan siapa saudara? Eliab. Samuel pikir yang diurapi sama Tuhan itu Eliab, bukan Daud. Makanya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Karena yang dipikir Samuel itu Eliab. Ayat yang ke-7 kita baca. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang apa? Parasnya atau perawakannya. Wow, Eliab itu gagah. Wah, keren banget ya. Atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah apa? Telah apa saudara? Menolaknya. Wow, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan kembali melihat apa saudara? Hati. Makanya jangan ada kepalsuan di dalam hidup kita. Kadang kita sama seperti Samuel. Di depan kita melihat Eliab, wah gagah perkasa tinggi. Wah ini nih orang yang akan dipakai Tuhan, yang diurapi sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku menolaknya Samuel. Bukan dia, tapi Daud. Saya terberkati dengan firman ini. Inilah sebabnya Tuhan memilih Daud. Kenapa saudara? Karena Daud selalu menjaga hatinya. Daud selalu memuji, Daud selalu menyembah, Daud selalu intim dengan Tuhan. Maka Tuhan mengenal Daud. Ketika Samuel bilang, ini Tuhan, aku sudah bertemu orang yang kau urapi. Bukan, kata Tuhan. Kita ada orang yang diurapi sama Tuhan. Amin. Jaga hati kita. Orang yang diurapi oleh Tuhan pasti bisa menjaga hatinya. Katakan bersama saya, amin. Jangan main-main ya. Luar biasa. Daud tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam hatinya Daud selalu memuji-muji Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Daud selalu memuliakan nama Tuhan. Jika Tuhan mendapatkan Daud seperti itu, sekarang saya mau tanya, ini kuat banget. Ketika Tuhan mendapatkan Daud, hidup berkenan di hati Tuhan, karena dia selalu menjaga hatinya, menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Sehingga Daud juga selalu memuji, menyembah Tuhan, selalu bermazmur buat Tuhan. Jika Tuhan mendapatkan Daud demikian murni hatinya, hari ini saya mau bertanya. Mungkin Tuhan bertanya buat saudara dan saya. Firman ini pedang bermata dua, bukan hanya buat saudara tapi buat saya pribadi. Mungkin Tuhan berkata, apakah Tuhan mendapati hatimu, hati saya, hati kita semua? Kita murni di hadapan Tuhan. Hanya saudara yang bisa jawab. Apakah kita punya hati yang murni seperti Daud? Maka kata Tuhan, jangan pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jangan sampai saudara ujung-ujungnya
kita beribadah, kita melayani, kita ditolak sama Tuhan. Maaf, aku tidak mengenal engkau. Saya nggak mau, saudara. Saya percaya menabur benih akan masuk di dalam pengangkatan bersama dengan Tuhan. Menerima keselamatan kekal dari Tuhan. Diurapi, dipakai Tuhan dahsyat di dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Seperti Daud, Tuhan mengenal Daud. Begitupun Tuhan mengenal saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Murnikan hati kita, berbuat baik, lakukan kebaikan, sehingga saudara dan saya layak untuk menerima pengurapan hari ini. Saya mau katakan, yuk bereskan hatimu. Sama-sama dengan saya mau katakan, saya mau bereskan hati saya. Saya mau bereskan hati saya. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu nyata. Saat saudara dan saya memiliki ketulusan kemurnian hati kita, cinta Tuhan dengan segenap hati, saya sangat yakin dan percaya, ketika Tuhan mengurapi saudara, Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan yang Tuhan ingatkan hari ini, seberapa banyak di tempat ini yang percaya Tuhan Yesus, angkat tangannya. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan tahu. Jangan sampai ke Tuhan bertanya. Jangan sampai Daud berkenan di hati Tuhan. Jangan sampai Tuhan menolak kita karena hal-hal sepele mencemar hati kita. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara percaya sama Tuhan Yesus, saya mau katakan, engkau tidak boleh percaya apapun juga selain Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara jangan percaya apapun juga selain Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan cari pertolongan yang bukan dari Tuhan. Percaya kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kalau saudara benar-benar percaya pada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saat saya sakit, saya terbaring, saya tidak mengalami kesembuhan sekarang, tapi saya percaya Tuhan. Tuhanlah penyembuh dalam hidupku. Katakan amin. Aku sembuh. Aku tidak cari yang lain. Yang aku cari hanya Tuhan. Yang aku cari penolongku, penyembuhku adalah Tuhan Yesus. Jangan cari dukun. Jangan percaya pada yang lain. Wah, pakai ini aja, dikepret sana, dikepret sini. Hati-hati saudara. Kalau saudara dan saya percaya sama Tuhan, apapun juga selain Tuhan, kita jangan percaya, ya. Selain Tuhan Yesus jangan percaya. Karena saya sangat yakin saudara, saat kita benar-benar percaya 100% sama Tuhan Yesus, menyerahkan sepenuhnya masalah pergumulan persoalan dalam hidup kita sama Tuhan, menyerahkan sepenuhnya seutuhnya sama Tuhan, saya sangat yakin dan percaya Tuhan akan memberi waktu buat saudara dan saya untuk menikmati hidup yang Tuhan beri dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Sehingga kita bisa menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Terima kasih. Bukan itu aja. Hidup saudara dan saya berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Katakan dia bersama saya sekali lagi, yang terakhir, saya mau berdampak bagi banyak orang. Saya mau berdampak banyak orang. Ada amin saudara. Amin. Itulah kita anak-anak Tuhan. Di bulan Maret ini saudara, saya percaya ada berkat yang Allah sediakan dalam hidup saudara. Kuncinya ini, beresin yuk. Ada pemberesan. Sebentar kita bersekutu dengan perjamuan kudus. Kita minta perkenanan Tuhan. Kita ada pengakuan Tuhan. Aku membenci si ini. Aku gak suka si ini. Aku tersakiti. Pemberesan yuk hari ini. Ketika kau melepaskan pengampunan, dosamu diampuni. Dan kau akan mengalami berkat dan janji Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Amin. Yes. Dia tahu dan dia mengenal
saudara-saudara di tempat ini. Dan dia mengenal saudara dan saya. Dan kita bukan menjadi orang-orang yang ditolak, tapi kita orang-orang yang diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Apapun yang ada di dalam hatimu hari ini, Roh Kudus katakan, apapun yang ada dalam pikiranmu hari ini, Tuhan akan jadikan itu menjadi sebuah kenyataan. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku sembuh, pikiranmu engkau berkata, aku dipulihkan, aku mengalami berkat Tuhan, ada pintu-pintu yang dibukakan yang baru dari Tuhan. Ada mujizat keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidupku. Ada masa depan yang penuh harapan di dalam hidupku. Ada penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam hidupku. Dengar baik-baik. Roh Kudus katakan, apa yang kau pikirkan hari ini? Saya nggak tahu apa yang sedang saudara pikirkan. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku mau keluargaku diselamatkan, berkemenangan, hidupku berkemenangan, anak-anakku. Apa yang kau pikirkan Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Akan menjadi sebuah kenyataan. Percaya dengan iman. Mari di bulan yang baru kita mau perkatakan, aku diberkati Tuhan. Keluargaku, keuanganku, pelayananku, aku diberkati Tuhan. Karena pengurapan Tuhan itu setiap hari, saudara. Bukan hanya hari ini ada pengurapan, tapi pengurapan Tuhan Yesus itu setiap hari buat saudara dan saya. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita angkat pujian, selidiki aku. Kita mau pemberesan malam hari ini. Saya nggak mau saudara tidak mengalami janji Tuhan, tidak mengalami berkat Tuhan, tidak mengalami mujizat, tidak mengalami jawaban doa hari ini. Nanti Pak Triko siapkan Mazmur 51 ayat yang ke-10. Jadikan ini semua di dalam hidup saudara. Mazmur 51 ayat yang ke-10. Kita angkat pujian, selidiki aku Tuhan. Glory, haleluya. Mari angkat tangan. Haleluya Tuhan. Katakan, lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku. Karena Tuhan selalu melihat hati. Sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Sekali lagi, selidiki aku Tuhan. Mari kita mau bereskan. Selidiki aku. Kita mau berdamai dengan diri sendiri. Hati. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Kita mau berdamai dengan sesama. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita minta perkenanan Tuhan agar kita layak sehidangan dengan ini. Kalau hari ini firman boleh menegur, karena firman ini menjadi firman yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ada itu karena anugerah. Angkat pujian ini sebagai apakah kau sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Mari hidup seperti Daud, selalu jaga hati yang murni, selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Kudus katakan apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di hatimu, itu akan Tuhan nyatakan, akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Mari berpikir yang baik. Mari kita buka ayat yang tadi saya sebutkan. Matius, Mazmur 51 ayat yang 10. Kita sama-sama baca ayat ini. Mari berkatakan, jadilah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Mari saudara sama-sama baca ayat ini, taruh di hatimu. 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin Tuhan. Saya bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Saya berterima kasih karena saya percaya tidak ada satu hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Jadikanlah hatiku tahir Yesus, dan perbaharui batinku, jiwaku, rohku. Hari ini aku mengalami kelepasan, kelegaan, kemenangan, pemulihan terjadi dalam hidupku. Mengalami berkat-berkat Tuhan dibukakan dalam hidup kami lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Aku percaya aku dibaharui kembali tubuh jiwa rohku Tuhan di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa-Mu, urapi kami, penuhi kami. Kami bersyukur, berterima kasih malam hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami bersehidangan dengan tubuh dan darah Yesus, kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Lewat kematian-Mu di kayu salib, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, kami ditahirkan hati kami ya Allah. Dibaharui hidup kami. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Semua berkat kasih karunia yang Tuhan beri, semua berkat anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami, kami mau jaga itu Tuhan. Kami mau jaga itu Tuhan. Kami mau melangkah, kami mau berjalan sesuai dengan tuntunan dan arahan, pimpinan, penyertaan, bimbingan-Mu. Kami mau hidupi kebenaran-Mu hari ini yang Tuhan menegur kami untuk kami memiliki hati yang murni. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, Tuhan sudah mengubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, mengalir Tuhan di dalam tubuh kami. Kami boleh sehidangan, kami bersyukur dengan tubuh dan darah Kristus. Ada kelepasan, kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat. Pintu-pintu anugerah dibukakan, pintu-pintu kemenangan jalan keluar, peluang-peluang yang baru dibukakan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, dosa kesalahan kami Tuhan mengampuni. Segala apa yang kami lakukan, perbuat yang tidak menyukakan hati-Mu, tidak berkenan di hati Tuhan, yang kami lakukan sepanjang hari ini, sepanjang bulan 2 Februari, bahkan sampai hari ini Tuhan, ampunilah kami, basuh kami, tahirkan kami oleh kuasa darah-Mu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama kita angkat pujian. Selidiki aku ya Tuhan. Saya mengundang Bapak Hendra untuk maju ke depan. Kuduskan, tahirkan kami. Saya mengundang juga Ibu Kristanti untuk maju ke depan. Kuribi anama asyikri. Ura bahaya syukur. Mari sama-sama akan ujian selidiki. Ibu Kristanti untuk maju ke depan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengenal
Berjuang sampai akhir, kau dapat dia tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak terkawali di hidupku. Berjuang sampai akhir, kau dapat dia tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak terkawali. Berjuang sampai akhir, kau dapat dia tetap setia. Glory, haleluya. Saudara, mari sebelum saudara masuk dalam perjamuan kudus, sebelum saudara sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus, setiap pribadi berdoa, bersyukur, dan saudara mengadakan pemberesan hatimu agar Tuhan selalu mentahirkan hati kita, sehingga kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, sehingga kita hidup mengalami berkat Tuhan. Terima kasih. Saudara, ketika engkau menerima firman, inilah firman menguatkan hidup saudara. Saya menerima firman Yohanes 6 ayat 35a. Allah berfirman, akulah roti hidup. Kita bersyukur kita punya roti